mengajak Anda untuk bersama-sama berdoa dalam Unity in Prayer setiap hari jam 8 malam. Mari kita sama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, persembahan kolekte, dan persembahan diakonia, dapat diberikan melalui via transfer ke rekening yang ada di layar ini. Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya, yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi, dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga,
di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom umat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita sudah memasuki bulan yang ke-9 di tahun ini. Saya percaya penyertaan, kasih dan kemurahan Tuhan tetap bersama dengan setiap kita. Membuat setiap kita boleh kuat berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Kaulah kekuatanku, penolong dalam susahku. Takkan ku takut karena Engkau pembelaku. Saat ku berjalan, Kau ada di sisiku. Tanganmu yang kuat menuntun langkahku. Yesus, nama yang memuaskanku. Oh Yesus, Kau selalu ada di hati. Yesus, nama yang memuaskanku. Oh Yesus, Kau selalu ada di hatiku. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Haleluya, nama Yesus nama yang luar biasa. Naik Kak Punjani sama-sama katakan. Kaulah kekuatanku, penolong dalam susahku. Takkan ku takut karena Engkau pembelaku. Amin. Saat ku berjalan, Kau ada di sisiku. Tanganmu yang kuat menuntun langkahku. Yesus, nama yang memuaskanku. Panggil dia Yesus. Yesus, Kau selalu ada di hati. Yesus, nama yang memuaskanku. Oh Yesus, Kau selalu ada. Mari angkat tangan Bapak Ibu katakan. Yesus, nama yang memuaskanku. Oh Yesus, Kau selalu ada di hatiku. Kau selalu ada di hatiku. Kau selalu ada di hatiku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang pagi ini di hadapan-Mu.
membawa ucapan syukur kami buat segala kasih, buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup ini, sehingga Dia memberikan anak yang tunggal kepada setiap kami, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kepercayaan kami pagi ini di hadapan-Mu Tuhan. Minggu ini kami masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami merenungkan kembali begitu besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu Tuhan. Kau rela mati bagi setiap kami. Oleh karena itu pagi ini, Engkau Allah yang setia yang kami andalkan dalam hidup ini. Dalam situasi yang terjadi belakangan ini Tuhan, ajar kami untuk mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yang setia, amin. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Katakan sekali lagi, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Mari angkat tanganmu, katakan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dia Yesus yang kami andalkan, Dia Tuhan.
Mari bersyukurlah kepada Yesus. Dia yang layak diandalkan, sebab Dia Tuhan, sebab Dia Yesus. Haleluya, sembah Dia. Mari umat Tuhan naikkan syukurmu kepada Tuhan. Bersyukurlah buat kasih setianya, buat kebaikannya. Hanya Yesus yang sanggup, hanya Yesus yang sanggup memulihkan setiap keadaan, setiap persoalan. Haleluya. Oh, haleluya, sebab Kau Bapakku yang baik, penolong yang setia. Sebab itu pagi ini kami angkat tangan menyembah Yesus, menyembah Raja mulia. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pandang Dia dalam kekudusannya, pandang Dia dalam segala kebaikannya, pandang Dia di dalam kemuliaannya. Hadiratnya mengalir di tengah-tengah setiap umatnya. Hadiratnya mengalir di tengah-tengah setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang tidak ada pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Ada jalan keluar untuk setiap permasalahan hidup setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku
Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku mari bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku mari sekali lagi sambil angkat tangan katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Katakan ku memujimu, ku memuji, ku memujimu. Memujimu Yesus, kami memujimu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan bersyukur kami percaya kekuatan kami akan terus bertambah di dalam Tuhan. Dengan bersyukur kami percaya ada kekuatan yang baru yang terus diperbaharui dalam setiap hidup umat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari kita terus menyembah Dia.
Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur padamu Tuhan. Engkau baik bagi kami, Engkau baik bagi kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku haleluya. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah online GBI Renewal. Sampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan bagi umat-Mu ya Tuhan. Firman-Mu itulah yang menguatkan kami, Firman-Mu yang menghibur kami. Firman-Mu adalah jawaban bagi setiap permasalahan dalam hidup kami. Sampaikan ya Tuhan, kami percaya pengurapan-Mu turun atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Semua baik-baik saja. Haleluya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menyertai kita. Dan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan akan diberkati, akan penuh dengan damai sejahtera, ketenangan dalam hidup kita semua. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini tema khotbah saya adalah berjalan bersama dengan Tuhan di dalam setiap musim, di dalam setiap keadaan apapun. Dan satu hal, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Karena berjalan bersama dengan Tuhan adalah suatu perjalanan hidup yang penuh dengan hal-hal yang indah dan menakjubkan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menakjubkan. Walaupun banyak jalan yang mungkin saudara-saudara hadapi saat terkadang curam, terkadang berlubang, berbatu penuh dengan kerikil. Ada belokan-belokan tajam. Ada turunan, ada tanjakan, ada di lembah, ada di padang gurun saudara-saudara. Tetapi saya mau katakan,
Dan kita semua yakin bahwa Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menuntun, memberikan perlindungan dan pembelaan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu sangat nyata. Pada akhirnya kita sampai kepada tujuannya Tuhan. Kemana Tuhan ingin membawa kita? Orang yang percaya, dia memiliki keyakinan dalam hidupnya. Bahwa hidupnya berarti. Orang yang percaya dan berjalan bersama Tuhan pasti punya tujuan yang pasti, saudara-saudara. Karena Tuhan akan membawa kita kepada setiap rancangan dan rencananya. Sehingga kita dapat menggenapi semua rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan orang percaya itu tidak akan pernah sia-sia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan memiliki satu kepastian hidup, memiliki satu jaminan hidup, saudara-saudara. Banyak di luar sana, di luar Kristus, orang yang memiliki tujuan hidup yang tidak jelas, yang tidak terarah. Hidup penuh dengan kebimbangan dan ketidakpastian. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, mereka mengalami satu kekecewaan. Mungkin mereka memiliki satu impian, ingin menjadi seorang yang terkenal, seorang yang kaya, seorang yang sukses, saudara-saudara. Tetapi jikalau itu tidak tercapai, maka akan timbul kekecewaan. Mungkin ada juga orang yang bahkan tidak memiliki tujuan hidup. Untuk apa hidup dalam dunia ini? Tetapi orang-orang yang ada di dalam Kristus dan berjalan bersama dengan Tuhan, dia memiliki tujuan hidup yang pasti. Yang terutama, hidup di dalam kekekalan. Nah, hari-hari ini saudara-saudara, kita ingin membahas berjalan dengan Tuhan. Itu pasti memiliki kepastian. Karena Tuhan sudah merancangkan satu rencana di dalam kehidupan kita. Dan rencana itu adalah rencana yang indah, rencana yang baik. Rencana masa depan yang penuh dengan harapan. Itu satu kepastian, saudara-saudara. Hari-hari dan bulan-bulan bahkan tahun-tahun yang kita lewati bersama Tuhan, itu sangat jelas dan penuh dengan kepastian. Karena apa? Karena firman Tuhan menjamin itu semua. Memang akan ada gelombang yang selalu akan menerpa, ada padang gurun yang harus kita lewati, lembah yang terjal yang harus kita jalani, jalan yang mungkin yang bertikungan tajam, saudara-saudara. Mungkin kadang-kadang kita jalan di dalam satu jalan yang belum kita lewati. Tapi satu hal ini merupakan satu pengalaman bersama dengan Tuhan. Satu proses perjalanan hidup, ya, yang membuat saudara-saudara dan saya untuk lebih mengenal Dia lebih dekat lagi. Dan melalui proses ini, saudara-saudara, kita akan mengalami satu perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan. Dan hal ini akan membuat saudara-saudara dan saya akan menjadi orang percaya yang semakin dewasa di dalam Dia dan mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan akan menuntun kehidupan kita, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita berjalan bersama Tuhan, ada satu kepastian, ada satu kejelasan, akan menjadi satu hidup yang indah dan tidak akan sia-sia. Saudara-saudara akan hidup dalam dunia ini berarti, dan jaminan lebih dari itu, ada kehidupan yang kekal yang Tuhan siapkan tidak bagi kita semua ketika kita kembali ke surga. Haleluya. Nah, untuk itu saudara-saudara, setiap kita, kalau kita ingin memiliki satu jaminan kehidupan yang memiliki tujuan, yang memiliki satu tujuan, yaitu tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Pegang terus tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Dia akan membuat kehidupan kita berhasil dan berkemenangan. Karena apa, saudara-saudara? Karena tuh arah dan tujuan hidup kita ini pasti ada di dalam kepastian.
Saya mau kita lihat satu contoh di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ya. Waktu Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim untuk menjadi satu bangsa pilihan dan menjadi bangsa yang besar, itu sangat jelas Tuhan berbicara dan Tuhan berkata, berjanji kepada Abraham. Di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari berpisah dari keluarga besarnya, Tuhan katakan, aku akan memimpin, aku akan menuntun, aku akan menunjukkan engkau kepada satu tujuan, aku akan memberikan kepadamu negeri yang akan kutunjukkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tidak ada kepastian. Dia adalah Tuhan yang ya dan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kedua dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Wah, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini adalah ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Udah ada tujuannya, kemudian ada rewardnya, ada berkat-berkatnya, saudara-saudara. Akan ada satu kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi Abraham. Ayat yang ketiga, saudara-saudara, ini ayat yang luar biasa dan janji ini juga akan menjadi janji bagi kita. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Wah, saudara-saudara, ini satu hal yang luar biasa. Ketika kita hidup berjalan bersama Tuhan, Tuhan sudah memiliki satu rencana yang besar dalam kehidupan kita. Satu rencana yang indah bagi kehidupan saudara-saudara dan saya. Firman Tuhan dengan jelas, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Artinya saudara-saudara, hidup yang memiliki dampak. Dimanapun kita berada, ada sesuatu magnet, ada sesuatu pengaruh yang akan kita tularkan kepada banyak orang. Sehingga setiap orang yang dekat dengan kita, setiap orang yang mengenal kita, yang bersahabat dengan kita, mereka akan mendapat berkat oleh karena kita. Maka dalam perjalanan Abraham dari satu tempat kepada tempat yang lain, di dalam merealisasikan dan menggenapi setiap tujuannya Tuhan, dimanapun dia berada, Tuhan selalu membuat berhasil Abraham untuk apapun yang dia kerjakan. Saudara-saudara, dan dimanapun Abraham berada, dia menjadi terang, dia menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan apapun yang dia kerjakan, Tuhan menyertai dan memberkati. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari ketika kita mulai mau katakan, Tuhan, aku ingin Engkau menuntun hidupku, Engkau memimpin setiap hidupku, aku ingin berjalan bersama dengan Engkau. Apapun keadaannya dan kondisinya, aku jangan pernah tinggalkan aku, Tuhan. Katakan kepada Tuhan, tarik ketika kita mulai keluar dari rancangannya Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, satu contoh lagi kita lihat saudara-saudara, pada waktu Tuhan memanggil Musa
Maka Tuhan dengan jelas, waktu dia memanggil Musa, Tuhan ingin memakai Musa. Dan Tuhan ingin menjelaskan atau memberikan kepada Musa satu tuntunan kemana Tuhan mau membawa Musa. Yaitu untuk memimpin satu bangsa Israel keluar dari Mesir pada waktu itu. Tujuannya kemana? Ke tanah perjanjian. Musa diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar, untuk masuk kepada satu penggenapan janji Tuhan kepada Abraham, nenek moyang mereka, untuk masuk ke dalam tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Saya yakin dan percaya setiap orang yang berjalan bersama Tuhan pasti tahu kemana Tuhan ingin mengarahkan hidup kita. Karena Tuhan sangat jelas akan menuntun hidup kita, memimpin hidup kita dan mengarahkan hidup kita. Dan Dia akan memegang tangan kita untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Karena Tuhan memiliki blueprint atas hidup saudara-saudara dan saya. Bahkan sampai sebelum waktu kita ada, dilahirkan saudara-saudara. Tuhan sudah memiliki satu rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan sia-sia hidupnya. Karena apa saudara-saudara? Karena hidup orang percaya, karena hidup orang yang beriman, percaya kepada Kristus, mereka hidup di dalam perjanjian. Ada covenant. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya itu memiliki janji Tuhan. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan memiliki perjanjian dengan setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita lihat ke dalam Kejadian pasal 15 ayat 18 sampai 21. Firman Tuhan demikian mengatakan, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu ku berikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Yaitu tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Abraham hidup di dalam covenant dengan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mengikat perjanjian dengan setiap orang-orang pilihannya. Setiap orang-orang percayanya. Agar apa saudara-saudara? Ketika saudara-saudara hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan terarah. Dan Tuhan akan sangat memudahkan Tuhan untuk menuntun kita dalam rencananya yang ajaib dan besar. Apa arti daripada covenant saudara-saudara? Nah, covenant itu adalah, atau perjanjian adalah kesepakatan dari kedua belah pihak untuk bekerja sama-sama bersama untuk satu tujuan yang sama. Jadi saudara-saudara, covenant itu, sekali lagi saya ulangi, adalah kesepakatan. Kita berpartnership dengan Tuhan. Antara kita dengan Tuhan untuk bekerja bersama, kerjasama untuk satu tujuan. Yaitu tujuannya Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari, kalau engkau sadar hidup kita terikat dengan covenant, terikat perjanjian dengan Tuhan, maka hidup kita akan terarah, hidup kita akan diberkati, hidup kita akan disertai Tuhan. Satu ayat di dalam Ulangan pasal 28 ayat pertama sampai dengan yang kedua. Demikian firman Tuhan.
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat selanjutnya saudara-saudara, itu berbicara di mana Tuhan memberikan, menjanjikan satu berkat-berkat di dalam kehidupan setiap orang percaya yang mau mendengar perintah Tuhan. Maka ketika kita hidup di dalam covenant, di dalam kesepakatan, di dalam perjanjian atau janji-janji Tuhan, maka hidup kita ada di dalam berkat. Ada kesehatan, ada umur panjang, ada terobosan, ada kemenangan atas musuh-musuh kita, keberhasilan, kesuksesan, pemulihan, kesembuhan, mujizat, keturunan-keturunan yang diberkati Tuhan, dan masa depan yang penuh dengan harapan. Ada satu peninggian, ada satu kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan itu adalah bagian daripada janji Tuhan atau kesepakatan antara Tuhan dengan kita. Ini bagiannya Tuhan. Ada masa depan yang penuh dengan kemenangan. Masa depan yang penuh dengan keberhasilan. Itu semua adalah bagian Tuhan. Dan itu semua Tuhan janjikan, Tuhan berikan kepada orang-orang yang covenant dengan Dia. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap apapun yang terbaik yang Tuhan miliki, itu Tuhan akan berikan kepada semua orang yang percaya dengan Dia, yang berjalan bersama Dia di dalam perjanjiannya. Ini satu komitmen Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji. Kita lihat saudara-saudara, di dalam sejarah kehidupan manusia yang ada di dalam Alkitab, setiap orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, semua diakhiri dengan kemenangan. Semua diakhiri dengan keberhasilan dan di dalam kemuliaan. Jika itu semua merupakan bagian Tuhan yang dipersiapkan bagi kita, sebagai janji-janji Tuhan kepada semua orang percaya, yaitu saudara-saudara dan saya, apa yang menjadi bagian kita? Sehingga kesepakatan kita, kerjasama kita, itu boleh terus berlangsung saudara-saudara. Yang pertama, itu adalah komitmen kita padanya. Komitmen yang Tuhan minta dari kita. Sebagai bentuk kesepakatan dari perjanjian kita dengan Dia. Bapak Ibu, apa itu komitmennya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, kesetiaan kita kepada Dia. Yang kedua adalah ketaatan kita pada setiap perintah-perintah. Enggak ada lain. Kalau hidup kita mau berhasil, hidup kita mau berkemenangan, kita harus setia kepada Dia. Jangan ada sesuatu yang lain. Jangan ada ilah lain. Jangan ada lagi pujaan yang lain, idol-idol dalam kehidupanmu. Itu semua menghambat kehidupan kita, menghambat hubungan kita. Ketika pada saat kita percaya kepada Kristus, setialah kepada Dia sampai akhir. Dan kemudian Tuhan ingin kita berkomitmen di dalam ketaatan. Taat di dalam setiap perintah-perintahnya.
Karena firman Tuhan katakan tadi, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Wow, saudara-saudara. Ketaatan dan kesetiaan itu timbul, lahir dari keputusan kita, dari pilihan kita. Apapun tantangannya, apapun harga yang harus dibayar, ketika saudara-saudara setia dan taat kepada perintahnya, setia mengiring Tuhan, setia di dalam melayani Tuhan, setia di dalam mengikuti setiap dan mentaati setiap perintah-perintahnya, Tuhan akan memberikan kemampuan kepadamu dan engkau pasti akan bisa melakukannya. Ini adalah bentuk komitmen yang Tuhan inginkan, yang merupakan bagian kita dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Setia dalam keadaan apapun, dalam setiap musim. Mungkin ada saat-saat ketika kita mau taat kepada perintah-perintahnya. Ada hal-hal yang bertentangan, bertolak belakang dengan keinginan kita. Rasanya, aduh Tuhan, aku gak sanggup. Tapi satu hal, ada sesuatu yang mustahil kita lakukan. Tapi satu hal, Tuhan tetap menggendong, tetap menyertai, tetap menguatkan kita dan memampukan kita. Dan kita dapat lakukan itu semua. Saya yakin dan percaya, kalau kita lakukan ini, saudara-saudara, kita ada di dalam panggilan Tuhan, hidup kita akan penuh dengan kepastian. Kita ada di dalam rencana Tuhan, hidup kita akan ada di dalam jaminannya Tuhan. Maka saudara-saudara, satu hal lagi, ketika kita setia, kita taat akan setiap perintah-perintahnya. Maka hidup kita, masa depan kita akan menjadi orang yang berkemenangan dan berhasil. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Tuhan adalah Tuhan yang selalu mendorong kita untuk masuk dalam janji-Nya, sehingga hidup kita adalah hidup yang penuh dengan hidup dalam berkat dan berkemenangan, sehingga Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Oh haleluya. Saya undang semua pemain musik, WL singer, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji
puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jikalau ada ganjalan, jikalau ada sesuatu yang perlu dibereskan di hadapan Tuhan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Mungkin ada perkataan, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mau tahirkan di hadapan Tuhan supaya kita berkenan di hadapannya untuk mengambil tubuh dan darahnya yang dilambangkan dengan roti dan anggur ini. Supaya kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian itu diberkati, disembuhkan, diberikan kelegaan dan kemenangan. Kuduskan kami semua dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh mengambil roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu yang telah dihancurkan dan dicurahkan darah-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh persekutuan yang intim dan erat dengan Engkau. Sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur. Kami bersyukur. Katakan terima kasih. Buat kebaikan-Mu. Buat pengorbanan-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau ganti kami. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku,
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar semua membawa berkat bagi kehidupan kami. Sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan bagi yang memiliki beban yang berat. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami semua berjalan bersama dengan Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah dari tahta Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang nyata melalui kasih, kuasa, pertolongan, penyertaan, perlindungan, pembelaan daripada Roh Kudus, yang membuat kita berhasil, berkemenangan, diberkati, dilindungi dan dibela, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Bahkan sampai selama-lamanya kita hidup dalam kerajaan yang kekal. Yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin.